نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah merahmati kita semua. Alhamdulillah, dengan nikmatnya kita dapat menjalankan salat maghrib dengan berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan berzikir. Sekarang kita lanjutkan mempelajari agama Allah, tentang akidah, tentang tauhid, sambil menunggu datangnya sholat isya. Semua itu rentetan ibadah yang kita berharap semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika menyebutkan intidharus sholati ba'das shalah, termasuk bagian orang mendapatkan pahala berjuang di jalan Allah menjaga perbatasan dengan musuh adalah intidharus sholati ba'das shalah, menunggu sholat sampai datang sholat berikutnya. Kita sampai pada pembahasan tentang 3 hal penting yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Yang pertama, dan ini sudah kita bahas sebagiannya, ucapan al-mu'alif rahimahullah, annallah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilaina rasula faman ata'ahu dakhal jannata wa man asahu dakhal nar. Perkara penting pertama yang wajib kita ketahui adalah bahwa kita harus meyakini Allah telah menciptakan kita. Allah telah memberikan rezeki kepada kita, dan Allah tidak membiarkan kita. Tidak cukup Allah menciptakan kita, tidak cukup Allah memberikan rezeki, berikan hati, berikan akal, berikan pendengaran, berikan penglihatan, tapi apa? Allah berikan nikmat yang agung. Apa itu? Bal arsala ilaina rasula. Allah utus kepada kita seorang rasul. Dan diutusnya Rasul kepada kita ini ujian. Di samping diutusnya Rasul sebagai kabar gembira, diutusnya Rasul kepada kita sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Diutusnya Rasul juga sebagai ujian. Apakah kita termasuk orang yang beriman mengikutinya, ataukah termasuk orang-orang yang ingkar, yang membencinya dan tidak mengikuti sunnahnya? Masing-masing ada balasannya, masing-masing ada ganjarannya, ada akibatnya. Karenanya Mu'alif mengatakan, faman ata'ahu dakhal jannah. Siapa mentaati Rasul, dia akan masuk surga. Sebaliknya, siapa yang bermaksiat menentang Rasul, maka dia akan masuk neraka. Dan ini berdasarkan dalil yang mengisahkan tentang Musa dan Fir'aun.
Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul. Allah mengutus kepada para sahabat, kepada orang yang beriman setelahnya, seorang rasul syahidan alaikum, yang akan menjadi saksi bagi kalian. Nanti hari kiamat pun akan menjadi saksi bagi semua manusia. Kama arsalna ila fir'auna rasulah, sebagaimana Allah telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Allah itu siapa? Allah utus Musa alaihissalam. Dan Musa minta dukungan. Allah utus bersama Musa Harun alaihissalam untuk mendakwai Fir'aun. Allah sudah tahu Fir'aun itu orang yang paling kufur, dan dia akan mati dalam kekufurannya. Tapi yang ajib luar biasa, Allah perintahkan Musa dan Harun untuk mendakwai dengan cara lemah lembut. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Berangkatlah kalian berdua, Musa dan Harun, kepada Fir'aun. Disifati apa oleh Allah? Innahu tagha. Dia telah berbuat melampaui batas, berbuat zalim. Tapi apa? Faqula lahu, ucapkan padanya qaulan layyin, ucapan yang lemah lembut, ucapan lemah lembut. Kepada siapa? Orang yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Kenapa pakai lemah lembut? La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Barangkali dia ingat atau dia takut. Yang menjadi contoh kita adalah kepada orang bagaimanapun juga, cara asal, cara yang menjadi kaidah umum adalah faqula lahu qaulan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Padahal Allah sudah tahu Fir'aun akan mati dalam keadaan kufur. Kenapa Rasulullah suruh lemah lembut? Karena kisahnya Musa, Harun dalam dan Fir'aun ini tidak hanya sebatas antara Musa, Harun ketika berdakwah kepada Fir'aun, tapi ini akan menjadi pelajaran bagi umat setelahnya, akan menjadi pelajaran bagi umat Nabi Muhammad SAW pula. Maka secara asal dalam berdakwah, walaupun kepada orang seperti Fir'aun itu secara asal adalah lemah lembut, secara asal. Kecuali kalau ada sebab lain yang kemungkinan lebih diterima dengan cara yang sebaliknya, maka baru berubah dari hukum asal kepada hukum yang lainnya. Sehingga ada sebagian kondisi berdakwah itu mengingkari dengan tangan. Ada pula keadaan tertentu kemungkaran diingkari dengan lisan. Tapi ada juga sebagai keadaan yang mengharuskan untuk kita ingkari dengan hati. Wadzalika adhaful iman, itu keimanan paling. Tapi ada sebagian kemungkaran yang kita ingkari dengan hati. Karena apabila kita ingkari ternyata menimbulkan kemungkaran lebih. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dalam mengingkari kemungkaran itu dilihat. Kalau ternyata kita ingkari, dia itu akan hilang secara total atau berkurang, maka harus kita ingkari. Tapi apabila
ternyata menimbulkan kemungkaran lebih besar, mafsadah lebih agung, maka jangan diingkari. Pindahlah dari tangan kepada lisan atau lisan kepada hati. Tapi apabila ya taraddad, maka ini perlu istihad mana yang paling maslahat. Karena intinya adalah kita menyampaikan karena Allah itu ibadah, maka caranya juga harus cara yang benar karena itu ibadah. Tidak boleh ngawur, tidak dengan mencaci maki, karena itu bukan cara yang benar dan tidak membawa hikmah. Tapi qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar ayakhsha. Ini kaidah asalnya. Maka tatkala Allah mengutus Nabi Musa dan Harun kemudian tidak beriman, maka Allah adab. Begitu pula tatkala Allah mengutus Nabi Muhammad SAW kepada kita, lalu kita umat yang hidup pada zaman beliau atau setelahnya, lalu tidak mengimani dakwahnya Nabi Muhammad SAW, maka akan menimpa umat akhir ini sebagaimana yang menimpa umatnya Nabi Musa dan Harun, Fir'aun dan bala tentaranya. Oleh karena dalam hadis Nabi SAW bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata, semua umatku akan masuk surga, illa man aba, kecuali enggan. Faqila, maka para sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggan masuk surga? Apa ada? Semua takjub kalau ada yang mengatakan, kalau mendengar hadis ini, kecuali yang enggan. Saya kira enggak ada yang enggan masuk surga. Makanya para sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah. Ternyata jawab Nabi SAW, man ata'ani dakhul jannata wa man asani faqad aba. Siapa taat kepadaku, dia akan masuk surga. Siapa yang bermaksud kepadaku, berarti dia enggan. Taat kepada Nabi berarti berkaitan dengan berita beliau. Maka bagaimana mentaatinya? Mengimani dan mempercayainya. Logis atau tidak logis? Berita yang sahih dari Nabi kita imani. Seperti Abu Bakar, langsung spontan. Yang kedua berkaitan dengan perintah, cara mentaatinya adalah mengerjakannya. Berkaitan larangan, cara mentaatinya adalah cara menjauhi. Dan pernah sampaikan bahwasanya khitabus syariat Al-Quran Sunnah itu kalau nggak berita tuntutan. Tuntutan ada dua, kalau nggak perintah adalah larangan. Coba dari awal sampai akhir ya 3 itu. 3. Berita tentang akidah, semua adalah berita keimanan. Kemudian awamir dan nawahi. Kalau berita keimanan nggak boleh pakai semampunya, nggak pakai, karena tidak butuh harta, tidak butuh sehat, tidak butuh tenaga. Tapi berkaitan dengan berita keimanan itu iman atau tidak, nggak butuh. Beda dengan al-af'al, perbuatan. Itu pakai adab, diukur dengan kemampuan. Larangan pun tidak, karena larangan tidak butuh mengeluarkan harta, karek mandek, dan memperjuangkan hati, nafsu kita, jiwa kita yang berjuang. Dan itu kadang sulit karena dikalahkan oleh hawa nafsu kita. Kemudian masyarakat muslim rahimakumullah, pensalah ketika menjelaskan tentang tujuan diutusnya para rasul, diantaranya adalah untuk menjelaskan bagaimana cara ibadah kepada Allah, menjelaskan Islam, karena jalan menuju Allah itu hanya satu. Makanya doa kita adalah ihdinas siratal mustaqim. Sirat mufrad, kata tunggal, menunjukkan jalan kepada Allah satu. Jalan ke surga adalah satu, yaitu siratal mustaqim.
Siratal mustaqim adalah Islam yang dibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siratal mustaqim adalah ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siratal mustaqim adalah jalan beragama yang diajarkan Rasul kepada para sahabat. Itu siratal mustaqim. Adapun jalan-jalan yang lainnya yang menyimpang dari siratal mustaqim, maka itu tidak mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu tariqin ilallah masdud illa tariqu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua jalan menuju Allah tertutup kecuali jalan yang dilalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk bagian yang kedua. Anna man ata'a ar-rasul wa wahhadallah la yajuzu lahu walatu man hadallah wa rasulah. Ini yang ketiga, nafad. Yang kedua, thaniyat anna Allah la yarda an yushraka ma'u ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursalun. Yang kedua, bahwasanya Allah tidak ridho apabila disekutukan dengan suatu apapun fi ibadati, dalam ibadah kepada Allah. Allah tidak ridho. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana aghna syuraka ya syirki. Man asyraka ma'i ghairi taraktu wa syirkah." Aku tidak butuh sekutu, kata Allah. Siapa yang menyekutukan aku dengan selainku, maka aku tinggalkan dia bersama sekutunya. Allah tidak butuh. La malakun muqarrabun, Allah tidak boleh disekutukan dengan malaikat yang dekat. Walaupun Jibril nggak boleh. Doa kepada Allah nggak boleh doa, walaupun kepada malaikat nggak boleh, karena doa itu ibadah. Begitu pula ibadah-ibadah yang lainnya harus dimurnikan kepada Allah, tidak boleh diberikan kepada selainnya. Wal nabi mursal, tidak pula Allah ridho untuk disekutukan dengan Rasul yang diutus. Kalau Allah tidak ridho disekutukan dengan malaikat yang dekat, Allah tidak ridho disekutukan dengan nabi yang diutus, lalu bagaimana dengan makhluk-makhluk yang kedudukannya di bawah para malaikat, di bawah para rasul, yang mungkin benar dan mungkin salah? Nggak boleh. Semulia apapun manusia, tetap hamba. Hamba itu tidak boleh disembah. Abdun la yu'bad, hamba itu tidak boleh disembah. Makanya Allah menamakan malaikat ya hamba, Rasul ya hamba. Allah dan Rasulnya, Abdu wa Rasul, maka tidak boleh disembah. Abdun la yu'bad. Maka karena kita semua hamba Allah, kepada siapa kita menyembah? Kepada Allah, Tuhannya para hamba. Makanya misi dakwah Islam itu memindah dari peribadatan sesama hamba kepada peribadatan kepada Tuhan yang para hamba secara murni hanya kepada Allah. Lihatlah para sahabat dahulu, mereka sebelum masuk Islam menyembah selain Allah dengan alasan selain Allah jadi perantara kepada Allah, dengan alasan selain Allah itu akan nanti memberikan syafaat kepada Allah pada kiamat. Tapi ketika datang Islam dan mereka masuk Islam, diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tauhid. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika minta kepada Allah, jika minta tolong kepada Allah. Wa alam anal ummata law istamu alaihi fa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'. Qad kataballahu lak. Katakanlah, seandainya semua manusia berkumpul memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan mampu kecuali sesuatu yang Allah tulis, ditanamkan akidah oleh Nabi SAW. Wa istama'u alayya yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi qad kataballahu alaik. Seandainya semua makhluk berkumpul memberikan mudarat kepadamu,
mereka tidak akan sanggup kecuali suatu yang sudah Allah tulis. Tidak akan baca tersebut. Akidah sangat mengakar dalam hatinya para sahabat. Makanya mereka menjadi orang-orang yang hebat, pemberani luar biasa. Di samping akidah yang mereka pelajari dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari ayat yang mereka baca, yang mereka pahami, dari hadis yang sampai kepada mereka, kehidupan mereka tidak tercampur dengan kehidupan pada zaman kita. Kita umat yang banyak penakut, keluar malam sedikit takut, malam-malam ada daun pisang goyang takut, dikira gendu. Soalnya kebanyakan nonton TV, nonton mak lampir, ya kan? Akhirnya apa? Mental kita jatuh. Waktu kecil kita nonton Unyil, diajari pengecut, akhirnya kan lihat Unyil itu kalau salah mesti lari, nggak ada tanggung jawab. Nggak pernah nonton. Saya dulu pernah begitu, mesti jadi lari tuh. Lari. Nah, perlu dirubah, nonton yang baik-baik ya. Saya nggak tahu isinya itu benar apa salah ya, tapi setahu saya kalau dia jatuhkan jemuran mesti lari dia, ya kan? Artinya kita sering nonton hal-hal yang kadang itu merusak mental kita supaya tidak tanggung jawab dan seterusnya, menjadi penakut karena sering dengar hal yang aneh-aneh. Makanya kalau kita musing lewat setempat yang kita pernah dapat cerita khurafat, tempat ini gini, mesti coba sampai lewat malam-malam, gimana hatinya? Ya, ada bedanya dengan tempat yang baru yang tidak pernah dapat cerita. Atau beli rumah baru, ada rumah ini dulu gini. Terus saya beli malam-malam masuk, baru masuk sudah apa? Ada perasaan tertentu. Karena apa? Dapat cerita. Makanya hati kita banyak dipengaruhi apa yang kita lihat dan dari apa yang kita dengar. Kalau seandainya kita lihat itu baik-baik, yang kita dengar itu baik-baik, akhirnya berdampak pada memikirkan sesuatu yang baik-baik, hatinya ayem, tentrem. Tapi sekarang ini tambah hari dengan berkembangnya media luar biasa ini, segala dapat ditonton, kita tidak ada nonton baik-baik, ini kadang nonton yang kurang baik, ini makanya berefek banyak. Maka perjuangan saat ini lebih berat daripada pada zaman dahulu. Karena kemungkaran dulu tidak ada kalau kecuali keluar. Cuman sekarang masuk dalam rumah kita. Karena kita pegang. Sedangkan kita nonton yang baik pun kadang-kadang kena imbasnya. Loh, kita menonton YouTube-nya para ulama itu loh, tak didahului tontonan yang kadang tidak kita inginkan, ditunggu berhenti, baru berhenti. Itu kan harus nonton dulu. Nah, ini ujian. Maka kita berharap walaupun kita punya kekurangan, kita nggak mau nonton kadang-kadang apa? Harus kita tonton sendiri. Ya, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan Allah mengampuni kita karena kita tidak niat yang tidak baik. Kembali kepada ucapan Mu'allif rahimahullahu ta'ala, bahwasanya Allah tidak ridho. Tidak ridho berarti Allah murka untuk disekutukan dengan sesuatu pun dalam ibadahnya. Tidak ridho disekutukan malaikat, tidak pula dengan para nabi. Allah berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwasanya masjid milik Allah. Masjid milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Fala tad'u memiliki dua makna. Yang pertama adalah doa masalah, artinya jangan meminta kepada seorang pun bersama Allah. Artinya jangan menyekutukan Allah dalam masalah doa permohonan. Ini ibadah. Maka jangan minta kepada para makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala.
kepada orang mati, kepada makhluk gaib dan yang lain. Yang kedua adalah doaul ibadah, artinya ibadah itu sendiri. Sholat kepada Allah, zakat karena Allah, saum karena Allah, dan semua amalan kita kerjakan dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Qala syarih hafizahullah taala, wallahu subhanahu wa taala innama yarda tauhid. Tatkala Allah tidak ridha sekutukan, maka berarti Allah itu ridho dengan tauhid. Wa yarda an yu'bad wahdahu duna siwa. Allah ridho apabila diibadai secara esa, tunggal. Faman adraka ma Allah ilahan akhar, faman asyraka ma Allah ilahan akhar, faqad naqadal ghaya al-amaliyah alladhi kullifa biha min khalqihi wa ijadihi. Kalau ternyata manusia ini menyekutukan Allah dengan menyembah selain Allah, berarti dia telah melanggar tujuan diciptakannya. Apa tujuan Allah menciptakan kita? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-masajid al-fiya syai'an, kata beliau, masjid itu dikerjakan di dalamnya dua hal. Al-awwal, yang pertama, so'alullah wa du'a'uhu wa hadha huwa du'a'ul mas'alah. Kita dalam masjid itu mengerjakan dua. Yang pertama, kita minta kepada Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dikenal dengan du'aul mas'alah, itu permohonan. Asal yang kedua, ibadatullah bi anwa'il ibadah, yaitu masjid kita gunakan untuk ibadah kepada Allah dengan aneka ragam ibadah, dengan sholat wajib, dengan sholat sunnah. Walaupun sholat sunnah di rumah lebih utama daripada sholat di masjid. Kalau sholat wajib di masjid, tapi kalau sholat sunnah yang lebih utama adalah di rumah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Apa artinya? Kuburan itu bukan tempatnya ibadah, bukan tempatnya sholat. Maka gunakan rumah Anda sebagai sholat. Kemudian wa minat tilawat, kita gunakan baca Quran. Wa zikri, kita gunakan untuk berzikir. Wa ta'allum wa ta'lim, kita gunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Maka semua ini ibadah. Maka sholat kita ini ibadah, zikir kita adalah ibadah, kemudian belajar kita adalah ibadah. Maka semua amal sholat yang kita kerjakan di masjid bagian daripada ibadah. Maka yang pertama namanya doa apa? Al-mas'alah. Yang kedua artinya doa al-ibadah. Berarti setiap kita baca ayat atau baca hadis, ada kalimat doa, baik perintah doa kepada Allah atau larangan doa kepada selain Allah, maka mengandung dua makna ini. Kalau perintah doa kepada Allah berarti perintah minta kepada Allah, dan perintah ibadah kepada Allah. Kalau kita baca ayat, baca hadis larangan doa kepada selain Allah, berarti larangan minta kepada selain Allah dan larangan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuni falyu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, ada kalimat fakul, katakan enggak ada. Semua ayat, coba perhatikan, kalau ada pertanyaan tentang suatu, mesti jawab kul, katakanlah, katakan Muhammad. Tapi luar biasa ketika pertanyaan tentang Allah, Allah tidak memerintahkan untuk mengatakan kul, katakan Muhammad.
Tapi Allah jawab langsung, fa inni qarib, aku dekat. Ini menunjukkan apa? Berkaitan dengan Allah itu tidak butuh perantara. Seorang hamba ingin doa, langsung doa kepada Allah. Seorang meminta, langsung minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rahmat kedekatan Allah dengan makhluknya, dalam artian Allah mendengar, Allah melihat, Allah mengijabai, itu tidak hanya khusus orang tertentu. Rahmat Allah yang luas ini jangan dibatasi seakan-akan Allah hanya mengijabai orang tertentu saja, tidak. Iblis saja itu loh, dengan kekufurannya, ketika minta kepada Allah diberikan. Dia mengatakan supaya diakhirkan, ditangguhkan umurnya. Kenapa sudah dicap masuk neraka? Minta apa? Ditangguhkan. Ditangguhkan umurnya, tapi dicap neraka. Diberikan oleh Allah tangguh. Maka seorang muslim, walaupun kita banyak kekurangan, maka kita harus husnudzon kepada Allah, bahwasanya Allah mengijabai doa kita dan mengabulkan amal-amal kita. Makanya pada ayat tadi, apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Apa artinya? Uji budak watadai, aku mengijabai doanya orang yang berdoa. Di sini mengandung doa masalah, doa ibadah. Berarti apabila kita bawa kepada makna yang pertama, aku mengijabai orang yang berdoa, artinya aku mengijabai orang yang meminta. Ini janji Allah. Kalau kembali kepada makna yang kedua, yaitu mengandung makna ibadah, aku mengijabai doanya orang yang berdoa, berarti aku menerima ibadahnya orang yang beribadah. Semua ayat demikian hadir. Perintah doa kepada Allah berarti perintah ibadah kepada Allah dan mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tauhid harus ada pada dua-duanya, doa masalah harus ada pada doa ibadah secara umum. Dan sebagaimana kesyirikan itu tidak boleh ada pada doa ibadah, tidak boleh pula ada pada doa masalah permintaan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anal masajida lillah, artinya apa? Masjid Allah itu ditegakkan untuk Allah. Artinya masjid itu dibangun, ditegakkan untuk ibadah kepada Allah saja, bukan kepada selainnya. Fala tad'u doa mas'alatin ahadan ghairallah wala tad'u du'aan, doa ibadah dan ahadan ghairallah. Artinya jangan minta sesuatu kepada selain Allah, jangan ibadah kepada seorang pun selain Allah. Kama annal musalli la yusalli illa lillah, sebagaimana orang yang sholat tidak sholat kecuali hanya kepada Allah. Fakadzalika fil masjid wa fi ghairihi fala yas'alu wa la yad'u illallah. Begitu pula selain masjid, maka tidak minta dan tidak doa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian masyarakat muslimin rahimakumullah, al-mu'allim menyebutkan doa ibadah itu memang ayat yang menggunakan lafaz doa itu mengandung makna ibadah. Tapi lebih tegas lagi adalah ada hadis yang mengatakan ad-doa huwal ibadah. Ad-doa huwal ibadah. Dan itu lafaz yang sahih. Ada lafaz ad-doa mukhul ibadah. Artinya sama, intisari ibadah. Walaupun secara sanad lebih kuat yang ad-doa huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Jadi yang kedua, Al-Mu'allim menyebutkan Allah tidak ridho disekutukan. Lalu kemudian yang ketiga, dan yang ketiga ini kesimpulan pembahasan pertama dan kedua, dan ada konsekuensinya.
anna man ata'a ar-rasul wa wahhadallah, siapa yang taat kepada Rasul dan mentauhidkan Allah, berarti tidak menyebutkan, fala yajuzu mu'alatu man hadallah wa rasulah walau kana aqraba qarib, maka tidak boleh loyal kepada orang yang menentang dan musuhi Allah dan Rasulnya walaupun dia orang dekat. Para jamaah, bedakan antara loyal dengan adil. Loyal dengan adil. Loyal dengan ihsan. Kalau loyal itu tidak boleh kecuali kepada Allah, Rasulnya, dan orang yang beriman. Loyal. Tapi kalau berkaitan bir perbuatan baik, ini boleh diberikan kepada muslim, non muslim pun boleh. Jangan disalahpahami. Tidak boleh loyal, kemudian tidak boleh muamalah yang baik, tidak boleh berdagang kepadanya, tidak. Jadi loyal itu masalah hati, masalah hati. Tapi kalau bir itu masalah muamalah zahirah. Makanya Allah berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilaihi innallaha yuhibbul muqsitin. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din. Allah tidak melarang untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian, dan untuk berbuat adil kepada mereka. Bahkan Allah merintahkan berbuat adil, karena adil itu dalam Islam perintahkan untuk teman maupun untuk yang bukan teman. Musuh pun harus adil, nggak boleh berbuat zalim. Adil kepada siapapun. Makanya praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam para sahabat luar biasa. Seperti kisahnya seorang Yahudi ngaku memiliki barang pada Amirul Mukminin. Kalau saya bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di persidangan kalah, sudah dikasihkan. Zahir, muamalah zahir. Jadi kalau kita punya tetangga Yahudi atau punya tetangga Nasrani, boleh nggak berbuat baik? Boleh. Dia nggak bisa makan, kita kasih makan, boleh. Dia jatuh, kita bangunkan. Dia mau kebakar, kita tolong supaya tidak kebakar. Mu'al manusiawi. Albir diberikan, hak tetangga ada dalam Islam. Artinya banyak sebab-sebab yang dibolehkan dalam Islam untuk hidup dalam suatu negara, apalagi diatur dalam negara masing-masing punya hak dan kewajiban. Tapi kalau masalah loyal, al-muwalat itu lillah wa li rasulihi wal mu'minin, dan itu adalah suatu yang tidak boleh lepas dari hati seorang muslim, tidak boleh hilang. Oke, kata beliau, la yajuzu muwalatu man hadallahu wa rasulahu walau kana aqraba qarib. Oleh karena itu, para sahabat dahulu ketika terjadi peperangan, dianya di barisan kaum muslimin, saudaranya bahkan orang tuanya di barisan kaum kafirin memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Yes, jadi musuh. Karena kondisi perang. Dan Islam itu ketika kondisi damai adalah fikih damai, ketika kondisi perang adalah fikih perang. Bukan kemudian semua ayat dihilangkan semuanya sendiri. Islam lengkap sempurna, dalam keadaan apapun ada aturannya. Kondisi damai ada aturannya. Ketika terjadi perang dan kita tidak menginginkan perang bukan tujuan kita, ada fikihnya, ada aturannya. Bahkan dalam Islam itu saat perang pun masih keindahan Islam tampak.
dan tidak ada dalam Islam. Coba lihat ketika terjadi peperangan, tidak peduli dengan anak-anak. Ya, Islam enggak, jangan bunuh anak-anak. Kenapa anak-anak itu perang? Jangan bunuh orang tua. Tetap tua. Yang tua nggak boleh bunuh, kenapa? Yang tua nggak ikut perang, maka jangan dibunuh. Kenapa? Nggak ikut perang dia. Bahkan latul rohiban, jangan bunuh rahib yang dia sibuk ibadah, tempat ibadahnya, nggak ikut perang, nggak ngatur strategi, nggak ikut perang, cuma sibuk ibadah tok, nggak boleh dibunuh dalam Islam. Ketika terjadi peperangan loh itu, artinya saat peperangan pun keindahan Islam masih tampak. Bahkan la taqu syajar mumiran, jangan tebang pohon-pohon yang berbuah. Itu manfaat bagi manusia, manfaat bagi hewan, makhluk hidup membutuhkannya. Ini tidak akan mungkin kita jumpai dalam selain Islam. Oleh karena itu, Islam itu menggabungkan antara at-tamassuk bil haqqi, berpegang teguh dengan kebenaran, prinsip, tapi tidak lupa yang kedua, ar-rahmah bil khalqi, rahmat pada para makhluk. Oleh karena Syekhul Islam mengatakan, Ahlussunnah ya'rifunal haqqa wa yarhamunal khalqa. Ahlussunnah itu kenal kebenaran, berpegang teguh. Tidak cukup itu, mereka adalah rahmat kepada para makhluk. Tidak hanya menyebutkan manusia, makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat, dan kita sambung insyaallah pada Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita, mempertemukan dengan Ramadan dan bisa ibadah maksimal, dan semoga Allah terima di sisinya. Allahumma amin. Tujuan Ramadan ini luar biasa, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita bisa meraih tujuan tersebut dan Allah mengampuni kekurangan kita. Amin. Aku qouli hadza, jazakumullahu khairan. Wa nabiyyan, mohon maaf apabila kebenaran dari Allah. Jika ada kesalahan datangnya dari saya sendiri karena kurangnya ilmu, semoga Allah mengampuni saya dan antum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.